wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa di Kopi Viral pagi-pagi. Semoga semua sahabat viral dalam keadaan sehat, bahagia, amin. Wow. Amin, amin, amin. Wow. Hai teman-teman. Kita ada Mother of Tiger. Aku tuh ibarat mama macan yang sedang mencari kandangnya. Macan itu kan kalau orang-orang tuh singkatannya Mama Cantik. Betul, kalau Melani apa, Ndra? Mas cantik. Gadvi. Belain. Mas Pi. Kalau ngomong gitu sembarangan Ndra. Kenapa? Kalau begini, kok jadi lemes juga? Jangan. Nggak enak sama abang kita lah. Hei, jangan sentuh habis vaksin. Oh, vaksin udah 2 kali ya? Jangan banget. Mel, Gue yang pertama normal kan. Yang kedua, krip. berarti udah 2 kali. Aku udah 2 kali. Alhamdulillah. Vaksinnya 3. Oh, kok 3? Yang pertama kan udah. Yang kedua tadi kemarin tuh dapat 2. Satu di tangan, satu lagi yang lain. Oh, Di hati. vaksin dari Australia. Guys, kita gimana kemarin sidangnya? Update dulu. Sidang. Ya. Alhamdulillah Lancar ya? kemarin ini ahli kemarin, Iya. ahli pidana. Ahli pidana. Terus maksudnya gini, so far udah seperti apa, Vic? Yang pasti beberapa sidang lagi gua akan menghadapi tuntutan. Nah, itu detik-detik menentukan banget ya. Akan menghadapi tuntutan, habis setelah ini masih ada ahli media atau pers, Putusan, kemudian pemeriksaan gua. putusan hakim kira-kira berapa lama lagi? Oh, ini prediksi aja ya, Vic. Jaga-jaganya lu gimana? Ya enggak sih, coba kan kalau dalam perkara ini, kalau kita kan tetap yakin ya bahwa dalam konteks kali ini kita sebagai seorang suami yang membela kehormatan kita. Tapi nggak tahu negara nanti akan seperti apa. Melihatnya seperti apa. Tapi kita nggak boleh menyerah, apapun yang disuguhkan, putusannya kita harus jalanin. Semangat ya, Vic. Pastinya. Semoga sih kita doain semua yang terbaik buat Vicky dan keluarga. Amin. Ya. Aduh, Iya, tapi gak ya, kebayang gue. tim dari kemarin gue memang udah casting yang lain sih. Maksudnya? kenapa? Maksudnya apa? Ya, maksudnya udah tim tuh Bu Cia udah coba casting pemain yang lain. Kalau Mas Vicky. Mohon maaf nih, Standby. kalau dia sampai kenapa-kenapa nih kita ngomong jelek-jeleknya. Yang berbakat, yang jago nge-rap kayak dia banyak. Ya. Yang modal-modalnya kayak dia jago-jago ngerayu banyak. Ya. Cuman Yang sengkleknya di otaknya cuma dia doang nih. Gak mungkin gak ada. Tapi Satu-satu ya. Vicky gilanya konsisten ya, Vicky. Itu dia, susah dicari penyanyi. Pokoknya jadi kita Yaudah, akan kita duduk terbaik aja ya. yuk, mendingan yuk. Oh, iya, oke. Biar Ya kita udah, tertib, ah. sekarang sekalian kita juga akan lihat viralnya update. Viral update. Updatein aja, say. Ayo, masih seger nih, fresh nih. Beritanya cus. Hanya di Kopi Viral. Viral update. Sebentar, sebelum kita update viral update, kita ngopi dulu. Ngopi dulu dong. Ini nggak ada airnya. Kopinya kopi apa nih? Kopi viral. Tas dulu. Salin. Jangan begitu. Kan pura-puranya ada. Pura-puranya, Pura-pura itu. Hei, di sini semua pura-pura. Nih, kopinya pura-pura. Nangis juga kadang-kadang pura-pura. Tapi ada bagus kayak satu gini. lagi. Iya. Persahabatan kita juga pura-pura. Gak apa-apa, sekarang kan masih ini kan buat bahan contoh. Iya. Ini bunga, siapa tahu nanti di sini yang ada produk yang masuk ke Benar. Nah, ini kopi-kopi, teh-teh, entah apa aja deh pokoknya ya. Betul. Ini ready loh, harganya masih harga habis lebaran masih bisa digoyang, oke? Trans TV. Harga persahabatan. Ngomongnya tuh digetok sama anak marketing loh. Oke, Oke guys. teman viral kita sekarang ingin mengupdate apa saja berita-berita terhangat dan kali ini ada satu, ini kayaknya Abi nih yang bisa ngomong soal Beberapa ini. saat yang lalu Kopi. ketika menuju ke Kopi Viral lagi ngecek Instagram, sahabat kita, adik kita yang beberapa kali juga pernah hadir di sini dan belum lama juga hadir di sini, Iya, Rizky baru. Ridho Ya. itu sekarang sedang berduka. Ayahanda beliau itu meninggal dunia tadi kalau nggak salah jam 7.40. Ya. Nah, menariknya itu tadi saya langsung telepon, Iki di mana? Sambil nangis. Iki menuju ke bandara lagi, Abi. Memang dari mana? Dari Medan. Oh, jadi Maksudnya? dia itu kan kemarin lebaran kalau kita ngecek Instagramnya, memang kemarin itu Rizky Ridho itu habis silaturahim ke rumah orang tuanya gitu. di sana di Medan itu. Tepatnya di daerah mana gitu. Nah,
Jadi tadi ketika mendapatkan kabar Ayahandanya meninggal dunia, itu pada saat baru keluar dari Merak. Astaga. Oh, lewat darat dia. Dia pulang memang naik mobil. Ya mungkin juga perginya naik mobil. Jadi sekarang Iki di mana sama Ido? Ini Abi lagi Balik menuju. lagi. Jadi akhirnya sekarang ini menuju ke bandara. Ya Allah. Jadi dari tadi Jadi baru keluar melepas dari pergi, penyeberangan Merak menuju ke Jakarta dapat kabar itu. Jadi sekarang dia langsung ke Bi, sorry kalau boleh tahu, Abi tahu nggak maksudnya kenapa Ayahanda berpulang ini? Apa sudah ada updatean, Bi? tadi katanya sakit apa Iki? Sakit sih enggak Abi, cuman memang ada demam apa gitu ya. Ada bawaan enggak darah tinggi sih. Darah tinggi. Sehat-sehat aja sebelumnya. Oke, kita bisa ngobrol sama Ya dia Rizky Ridho? Kita 74 coba ya. Abi ya. 10.40 kalau nggak salah. Iya. Pesawatnya menuju balik lagi ke sana. Sedih banget. Mudah-mudahan masih bisa kita Kejar ya. komunikasi. Iya. Sekali lagi turut berduka cita ya Rizky Ridho dan keluarga semuanya yang di sana. Iki Ido kuat ya sayang, kuat ya, salam buat keluarga ya Iki Ido ya. Padahal belum lama ini juga kita baru ketemu ya. Salah sih. Kita ngobrol ya. Ini Abi lagi live di Kopi Viral nih. Iki bisa memberikan informasi kepada semuanya. Karena ini berita duka. Iki berhak untuk memberikan informasi kepada semuanya ya. Oke. Mohon doa juga. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Iya. Posisi di mana sekarang? Ini lagi di bandara Ki. Udah di bandara, udah sampai. Iya. Oke. Alhamdulillah. Sampai mau menuju ke Medan. Ya, Kampung. Iki bisa ceritain Ki gimana ini kabar dukanya Iki pertama kali dapat kabar, bisa diceritain? Iya, awalnya Mungkin dari memang pas lebaran, Iki lebaran ngumpul sama orang tua di sana. Iya. Terus? Alhamdulillah ngumpul lebaran di sana Ki. Cuman setelah lebaran pertama itu papa demam doang tuh. Terus besoknya sembuh. Pas keberangkatan kemarin mau pulang pamit naik mobil ke Jakarta itu sakit lagi Bi, langsung drop gitu. Cuman demam doang sih. Gitu Bi. Pas ketika udah nyebrang dari Lampung ke Perak itu bapak udah ngap-ngap gitu napasnya. Oke. Nah, jadi sekarang Iki posisinya nggak pulang ke rumah di Jakarta, langsung ke bandara. Langsung ke bandara lagi Bi. Dapat tiket semua kan? Alhamdulillah dapat semua Bi. Oke. Ini udah mau terbang 10.40. Ki, apa Iki sama Ido apa yang ngerasakan ketika pamitan untuk pulang lagi ke Jakarta kemarin? Keluar dari rumah kemarin jam berapa? Pulang dari rumah itu Pak Dasar. Keluar Di dari rumah tanggal- sana? Iya, di tanggal 17 waktu itu. Di tanggal 17 Pak Dasar. Oh, Iki pakai jalan darat ya? Iya pakai darat. pakai Oke. mobil. Kondisi Bapak itu pas Iki Itu pamitan pada sama Ido? saat itu sehat banget. Nah pertamanya awalnya itu mama yang sakit. Pertama demam, diinfus juga, sempat diinfus. Itu masih Ramadan tuh, akhir Ramadan. Nah bapak nyusul setelah Ramadannya. Nah terus bapak langsung drop gitu ketika kita pulang. Dia nggak mau sebenarnya kita pulang ke Jakarta dulu. Ditahan gitu. Jangan pulang dulu katanya gitu. Iki perpisahan apa yang Iki kemarin rasain tuh ketika pamit mau balik lagi ke Jakarta dalam kondisi yang kita sama-sama nggak tahu ya, karena memang ini rahasia Allah untuk urusan umur gitu. Normal-normal aja pamit gitu. Iya pamit tuh normal aja sih Bi. Bapak mau diganti apa mobilnya? Mobil ini kan dibawa. Ya ganti yang solar aja katanya gitu. Terus mau motor apa? Mau motor kayak Iki juga nggak? King gitu. Iya mau katanya di bapak bersihin di sini katanya gitu. Itu permintaannya cuma itu doang. Mau apa Pak? Mau apa gitu? Mau diganti apa mobilnya? Nanti diganti ya gitu. Katanya gitu biasa Bi. Rutinitas itu biasa gitu. Iya. Pamit juga biasa. Iki kan kita sama-sama tahu ya. Iki adik kita, sahabat kita yang memang belakangan ini sedang tertimpa musibah juga, masalah juga gitu ya. Tapi kita nggak mau terlalu terlibat jauh masalah Iki itu, rumah tangga Iki. Nah, untuk hal ini apa yang almarhum sampaikan untuk Iki? Abi, kalau untuk bapak tuh orangnya cukup diam gitu sih.
Dia nggak mau ngomong langsung ke anaknya gitu, ngomong tuh ke ibu. Ngomong ke ibu tuh kasih tahu yang baik-baik, Bismillah. Dalam segala sesuatunya tuh dia selalu ngingetin sholat. Nah dari dulu waktu kecil juga sholatnya minta sama Allah katanya gitu. Nah nggak pernah ngomong cuma diam. Iya, pendiam, iya. Pun juga mendem juga tuh kalau ada sesuatu nggak pernah keluar tuh kita gitu, mendem gitu. Ekspresi apa yang sering almarhum tunjukkan sama Iki? Memang diam, tapi paling tidak kan namanya anak sama bapak ikatan batin itu kan terasa banget kan? Entah meluk, entah pandangannya seperti apa. Cuman diam, cuman gitu, udah gitu kayaknya belum mengikhlaskan kita untuk pergi dulu ke Jakarta. Gitu. Ada perasaan itu? Ada perasaan itu, Iki? Ada, ada, Bi. Dan bahkan tadi setelah sholat subuh itu Ki mau tidur udah ngantuk banget tapi gelisah banget gak bisa tidur. Itu di kapal itu. Jadi pas ketika udah di mobil, Iki udah di darat, Iki angkat telepon, bapak udah ngap-ngap napasnya gitu satu-satu gitu. Jadi cuman udah gitu Iki meram dalam hati, ya Allah jika memang Engkau mau mengambil orang tuaku, jangan Engkau timpakan sakit yang rasa sakit banget ke orang tua kita. Nah aku ikhlas ya Allah, dan ini hari Jumat, kalau memang ini hari yang baik. Iya bagus banget ya Allah. Ya Allah angkatlah, nggak apa-apa aku ikhlas. Dan begitu Iki meremin mata Bi, disitulah Allah cabut Bi, demi Allah tuh Bi. Ya Allah kata Bi, untuk bacin banget ya Allah. Iki, ini Kak Melani, kita semua tim Kopi Viral, kita mendoakan supaya almarhum ayah diberikan tempat yang terbaik, ibu dan keluarga Iki semuanya, keluarga di Medan diberikan kesehatan, kekuatan. Iki dan juga Ido juga semuanya kuat dan sehat ya sayang ya. Amin, makasih kami semuanya yang ada di sana. Turut berduka cita ya, Iki, Ido, Turut berduka salam sama cita keluarga. ya Bunda ya. Iya Bunda, makasih. Oke. Ido gimana kondisinya, Ki? Itu alhamdulillah lagi ngurusin antigennya, swabnya. Kalau Iki lah ngurusin check-in bagi-bagi. Jadi udah kebetulan jauh gitu Bi jaraknya, jadi agak ngebut-ngebut gitu loh. Dari Medan ke kampung Iki, di mana kampungnya Abi lupa deh? Di Batubara. Batubara. Itu berapa lama, Ki? Dari Medan ke Batubara? Nah, kalau dari Medan ke Batubaranya itu sekitar 1,5 jam. Oh, alhamdulillah dekat, iya. Dan Iki udah komunikasi sama keluarga di sana? Itu 2 jam. Iya, alhamdulillah Iki sudah Bi. udah komunikasi sama keluarga, maksudnya ya alhamdulillah ini hari Jumat ya, jadi sholat jenazah bisa setelah sholat Jumat gitu ya. Minta ditungguin dulu atau memang langsung dikubur sebelum Iki rencananya, sebelum Iki nyampe? Ditungguin dulu Bi. Oh, alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Iya, Bi. Baik-baik ya Iki, Ido sehat selalu ya sayangku. Kuat Iya, ya. makasih. Dadah sayang. Salam buat keluarga Ki ya. Safe flight juga ya, selamat-selamat sampai nanti landing ya. Iya. Iya. Yang terbaik Ki ya, salam buat keluarga ya. Iya, Bi. Iya, Makasih semuanya hari ini. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang kalau Kembali dibilang lagi. bapaknya itu pendiam, itu memang benar gitu. Karena waktu Iki, waktu masih di salah satu ajang kompetisi kan kita pernah menghadirkan orang tuanya. Bapaknya itu memang pendiam, kalau suka itu apa, tukang jahit. Oh, Sulam. Ya, dia almarhum punya keahlian suka menjahit dan orang kampus itu udah tahu suka pesen jahitan bahkan Baju nyanyinya pun juga dijahitin sama bapaknya iya, sendiri. jadi Iki waktu tampil waktu itu sering menggunakan baju-baju dari jahitan almarhum bapaknya. Semoga ibu juga yang ditinggalkan juga tadi kan sempat sakit katanya. Semoga ibu juga sehat ya Bu. Iya, sehat Baik selalu. Indra, silakan kita punya berita selanjutnya juga kurang mengenakan ya Indra. Betul, kalau ini sering sekali terjadi ya, di mana pasangan-pasangan yang awalnya ketika mereka memutuskan menikah tuh banyak yang bilang ini couples goals banget nih, kayaknya aduh sweet banget pasangannya. Dan mereka berdua ini bisa disebut sebagai pelopor tren nikah muda, karena waktu itu ketika menikah 5 tahun yang lalu, usianya tuh masih 17 loh ceweknya. Muda banget. Kalau nggak salah Alvinnya tuh 19 ya, pokoknya bedanya tidak terlalu jauh, tapi mereka memang memutuskan untuk menikah di usia Masih muda. ting-ting banget ya, masih fresh ya. Iya, makanya sedih banget kita dengar ketika 5 tahun kemudian ternyata mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, ketika berpisah ini kan kemudian timbul banyak pertanyaan. Pertanyaannya muncul ketika awal-awal banyak sekali clue yang diberikan di sosial media dari mereka berdua nih. Apa tuh, Bra? Ya ada postingan-postingan, tapi akhirnya
Alvin bilang nih sekarang. Wise banget sih Kak kalau menurut aku. Oke, Kalau baca kemarin kita masih agak ragu ya. Coba Ternyata apa sih? Coba. media online sudah memberitakan memang sudah masuk gugatan. Coba saya Ternyata bisa udah bacain masuk nggak apa sih? gugatan. Setelah melalui proses yang panjang, Intercell. saya dan Larissa memutuskan untuk berpisah. Oke. Oh. Pokoknya Jadi per hari ini intinya dia tuh bilang kalau per hari ini gugatan dari Larissa sudah sampai di pengadilan dan fokus kami sekarang sama-sama kompak untuk kebaikan masa depan anak. Berarti dugaan kemarin tuh ternyata bener ya? Bener. Iya, jadi Jadi ya memang agak dilema ya, karena memang kita dianjurkan, kita kan sering dengar kan daripada akhirnya, mohon maaf banget, daripada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik ayo segera dinikahi, Iya. walaupun masih muda. Dihalalkan. Tapi memang akhirnya dilema juga ketika usia masih muda, akhirnya memutuskan untuk menikah. Wah itu kalau nggak kuat-kuat banget, Mental, Bi. mentalnya, Benar. konsepnya, Iya, iya, itu iya. mau siapapun. Betul. Yang tua aja kadang-kadang Iya. di tengah jalan suka nggak Iya. siap Iya. mental ya bro. Tapi itu juga sih ya, kalau menurut aku pribadi nih, sebenarnya masalah usia sama kedewasaan kan bukan harus berarti bahwa kalau masih muda maka nggak dewasa kan. Iya, nggak jaminan. Iya, maksudnya bukan Nggak jaminan. seiring sejalan. Nggak seiring Sama sejalan. kayak orang tua kan. Tua pasti bijaksana belum tentu. Cakep banget itu Iya, dia. kayak gue kan tua pasti bijaksana tuh belum tentu. Tapi mungkin gini Tapi kali. aku juga nikah muda. Iya. Iya. Tapi Ya komitmen Mas Adam kan Aku memang nikah muda. Umur Sama berapa juga. waktu itu? Cuman kalau sebelum belum 20 Abi. Oh, di bawah 20 ya tahun. paling tidak kan komitmennya sudah Tapi cukup mungkin kuat. gini, tetap aja orang bilang bahwa guru itu adalah pengalaman yang paling terbaik itu benar. Artinya kita bisa ngomong sekarang begini karena kita tertempa dengan pengalaman yang banyak gitu loh. Jadi kita bisa mengerti dan pengalaman itu kan akhirnya membawa kebijaksanaan, wisdom buat kita dalam memutuskan segala sesuatu. Ya usia, lu bayangin sekarang mungkin bukan gue menyamakan semua orang yang nggak boleh nikah muda itu kan pilihan masing-masing. Cuma kebayang saat gue umur 17 tahun pun keputusan yang gue ambil pasti lebih emosional dibandingin sekarang. Nah, sekarang udah Iya sih. 40 years sudah Melani panjang nikah sekali. usia Karena berapa waktu itu? aku menikah usia 29 karena itu untung aja ada bule yang mau sama gue. Karena dalam kadang-kadang penyelesaian masalah kan kalau dua-duanya sama-sama masih kecil mungkin egonya dan emosinya masih laras Jadi ya. memang- Dan Masih ini tuh dia labil. bilang Kak tadi di pernyataannya itu kalau ini tuh bukan didasari oleh kasus KDRT, kekerasan rumah tangga, enggak, bukan. karena orang ketiga Bukan. atau poligami gitu. Bukan, Tapi karena karena kalau apa? untuk poligami Komitmen. sendiri ini kita punya Karakter fakta aja visualnya kali ya. nih. Jadi ada pernyataan dari Larissa sendiri yang katanya bersedia untuk dipoligami, kita lihat tayangannya. Assalamualaikum Risa. Bagaimana setelah menikah nanti Alvin misalnya ingin poligami? Poligami ya, saya tidak menentang poligami walaupun pasti poligami dimanapun semua perempuan akan ngerasa sakit ya. Cuma kan poligami itu tidak semua buruk, harus semua karena Allah. Saya tidak bisa melihat ke depan, tapi kalau misalnya memang Allah menakdirkan untuk Alvin poligami ya, insya Allah mungkin akan ikhlas. Cuman untuk niat sendiri, Alvin belum ada niat untuk poligami dan tidak ada niat untuk poligami. Oke, jadi tak usahlah kita mencari-cari tahu lagi apa sih kenapa Udahlah sih. ya. Nah ini kita doakan yang terbaik aja untuk proses ini. Tapi satu hal juga nih bahwa yang dulu sempat mengidolakan mereka, Ya. mereka tuh nggak berubah kok. Mereka masih orang yang sama, Yes. ya. Dan semua pernikahan itu pasti ada masalahnya masing-masing. Sampai akhirnya berani untuk memutuskan berpisah itu pasti Dan ada. balik lagi kita nggak bisa ngejudge mereka, Nggak bisa. kita nggak pakai sepatu mereka, kita nggak ngejalanin hidup bersama dengan mereka. Setuju nih, bagus Gue nggak nih. bisa bilang Vicky Mother begini tiga. begini nggak bisa. Gue bukan Vicky, gue nggak ngejalanin kehidupan Vicky sama juga seperti mereka. Kita hanya bisa ngeliat dan mungkin satu hal juga kalau kita netizen mengidolakan artis jangan terlalu karena ujung-ujungnya takutnya kecewa karena mereka tetap manusia. kok. Artis manusia juga. Karena betul mengarungi banget. rumah tangga itu seperti kita mengarungi samudra yang luas. Kenapa begitu bro? Bagus Iya, nih. kehidupan itu adalah samudranya yang luas. Rumah tangga. Abi, dengerin orang dong lagi ini temennya bijaksana. kadang-kadang bijaksana. Gimana sih? Gedean gue kalau berfilosofi kayaknya nggak ada harga diri. Tapi apapun itu semua kembali kepada manusianya. Ini nih bunda nih. Kalau bunda ngomong enak ya, Tunggu karena dalam prakteknya tunggu. itu memang tertib Mohon gitu. maaf, yang paling lama di antara kita menikah kan bunda. Iya. Ya bunda dan bunda pun ini balik lagi mematahkan bahwa tidak semua yang menikah muda itu ujungnya bercerai. Betul. Apa yang bikin bunda, sebelum masuk ke bintang tamu berikutnya, ini menarik nih. Apa yang bikin bunda sampai saat ini rumah tangganya masih bisa langgeng, terlepas nggak mungkin nggak ada masalah. Jadi banyak faktor. Hey! Yang pertama mungkin komitmen ya. Yang kedua adalah saling percaya. Apapun yang dilakukan suami, terlepas itu jelek, buruk atau apapun itu,
selagi dia masih bersama kita dan kita masih bisa meneruskan perjalanan dalam rumah tangga itu untuk sampai til jannah gitu. Ya kalau bisa ya mungkin harus saling memahami, saling memaafkan, saling percaya dan menurunkan ego. Dan faktor anak juga mempengaruhi ya untuk menyatukan itu ya. Betul, Abi, faktor anak. Ya sudah, begitu saja ya. Indra jangan, tepuk tangan. Indra jangan trauma ya Indra dengan pernikahan dia. Semangat Indra. Nah, iya. Satu, Indra jangan pernah trauma akan satu pernikahan. jangan Kedua, takut, Indra. pesan yang harus kita sampaikan, bukan salah menikah muda. Iya. Bukan. Iya. Kalau justru menikah muda itu untuk ya tahu sendiri pergaulan zaman sekarang, Iya, ya boleh. ampun gitu kita punya anak perempuan was-was ya. Jangan sampai. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya memutuskan untuk menikah muda itu bagus. Cuman memang prinsip, komitmen dan lain itu harus kuat dulu. Iya, betul. Itu dia, ini bintang tamu kita kali Apa ini nih? juga mengalami Apa kejadian nih? yang kurang Bisa deh nyambungin menyenangkan. Oh, ya Bicara ampun, pernikahan, masa dalam keadaan hamil harus berpisah dengan sang suami? Begitu, Ndra. Entar dulu ini kan lagi ngomong. Tapi sekarang baru lahiran kan? Boleh dalam kondisi hamil gitu. Sekarang terus tuh baru berpisah lahiran dan gitu. dengar-dengar tuh dipaksa untuk tes DNA Tuh langsung. kan, kebayang Kok bisa nggak begitu sih Sedih Eda banget. Selin? Kenapa bisa begitu? Mainkan lagu Macam mana pula lah Eda. Kita lihat dulu lagi Udah bayar bulan kemarin. Kau jangan sakit ngomel orang jadi. Ada kan faktanya. Nih. Selamat pagi teman viral. Kabar bahagia datang dari Ratu Rizky Nabila nih. Mantan istri pesepak bola Alfat Fighter ini baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu dan menggemaskan setelah mereka resmi bercerai loh. Sayangnya kebahagiaan itu pun berubah menjadi masalah baru karena Alfat Fighter rupanya menantang Ratu untuk tes DNA anaknya. Wow teman viral, apa ya yang akan dilakukan Ratu selanjutnya? Kita viralin aja yuk. Ya langsung saja kami hadirkan kali ini. Ya mantan istri Mana, dari Ndra? Alfat Fatir, ini dia Ratu Rizky Nabila. Ini aku bawa nih. Oh iya. Kamu sini aja, Anda sebelah sini ya. Kalau kita mau flashback beberapa waktu yang lalu, kamu sempat datang dalam kondisi hamil besar. Iya. Sekarang Udah lahiran ya? Sekarang udah lahiran, biarpun kurang Maaf lahir bulan. batin ya Rizky. kurang bulan, Berapa lahirannya? Kurang bulan 34 weeks. hitungan bulan berapa? 7 bulan atau 8 8 bulan berarti? 8 bulan lebih seminggu. Prematur lahir prematur ya berarti. Iya sih. Tapi sehat, Bibi. Langsung loh dia masuk NICU 1 hari. Iya, karena memang normalnya mungkin seperti itu pada umumnya ya. Apalagi 8 bulan, balik lagi ke muda katanya. Tapi kondisi sekarang? Kondisi sekarang ya aku paksain bisa, Nionya juga udah sehat. Oh. Anaknya ada. Maaf teman-teman, tolong ya duduk dulu ya biar apa Ini ya. makasih Saya ya ngambil ATM Kak, begini ya. aku dimengerti Antri mau ngambil Kak. Ya dong, ATM. aku mau Dikasih dikasih tempat ini. Sayang, mohon Makasih maaf. loh. Pertama-tama terlepas dari apapun masalah kamu, congratulations. Thank you. Kamu dipercaya sama Tuhan, banyak orang tua, banyak perempuan yang berjuang setengah mati ya untuk bisa punya anak. Lu dipercaya, dikasih kebahagiaan seorang bayi ya. Sekarang udah keluar dari NICU anak? Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Laki perempuan? Laki-laki. Namanya? Jewanio Rizky Abbas. Artinya apa Oh, tuh sayang? papanya ya, ada nama Pembawa kebajikan, berezeki, dan Abbas itu nama kakekku. bapaknya. Ini Keluarga. proses pertama dalam kehidupan kamu. Iya. Peristiwa penting, perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anaknya. Setelah anak itu lahir dalam kondisi seperti itu, mohon maaf banget. Papanya dikasih kabar? Karena anak itu kan lahir karena ada papanya kan. Iya Kak. Anak itu ada di dalam kandungan kamu, pasti ada papanya kan. Iya. Kasih kabar? Dia DM temenku. Maksudnya? Dia DM temenku. Dia nggak ngasih kabar. Dia DM temenku untuk minta fotonya Nio. Cuman sama temenku Ada nggak- mediasi orang lain? Iya, tapi nggak dikasih sama temenku. Karena menurut dia nggak worth it kok minta foto, kenapa nggak datang? Katanya mau ngazanin. Gitu. Terus akhirnya dia voice note. Aku nggak percaya itu anak. Enggak apa? Aku nggak percaya apa? Nggak percaya itu Aku nggak anaknya. percaya itu anakku. Kamu kan ada postingan waktu itu di IG story kan ya, Iya. tentang kamu DM-DM-an atau chattingan sama dia ya? Iya, jadi aku sengaja mempublish itu supaya orang nggak blunder ya. Keluargaku juga kan butuh pertanggungjawaban seperti itu gitu. Jadi sengaja aku buat seperti itu karena istrinya gitu.
itu ngelar. Istri maksudnya Istri siapa? Cuman ngasih waktu 15 menit ketemu Untuk anak apa? Jadi waktu kamu habis lahiran, suami kamu sempat datang kan sama istrinya? Iya, untuk tes DNA. Mantan suami maksudnya ya? Bukan Untuk untuk tes jenguk dan lihat DNA. babynya. Bukan, mohon untuk maaf tes ini DNA. istri siapa sih? Dia kan udah nikah lagi waktu Oh. aku belum resmi cerai. Jadi pada saat kamu hadir di sini, bulan apa sih waktu itu kamu hadir di sini? Berapa bulan? Ya, dua bulan lalu ya, sebelum puasa ya. 2 bulan. Sudah menikah lagi? Udah. Oh, oke. Dan ketika hadir ke Ini rumah ada ya, sakit, iya, bukan hanya menengok tapi juga meminta tes DNA. Memang nggak ada niatan nengkok, tes DNA. emang aja. datangnya Memang untuk hanya tes untuk DNA. tes DNA saja. Ketemu kamu apa ketemu Nionya aja? Katanya satpam di rumah sakit tersebut mereka ada cekcok di bawah dan maksa masuk istrinya, cuman nggak boleh karena nggak ada urusannya aku sama dia, urusanku sama Iya. Alfa. Ini apa yang kamu ceritakan benar adanya ya? Benar adanya dan demi Allah Rasulullah ketika pihak mereka bilang saya tidur dengan laki-laki lain, buktikan. Kalau perlu tes DNA, ayo saya tunggu demi Allah saya Jadi kamu nggak mau? ada. Kalau memang diajak tes DNA, kamu mau? Bahkan nih saya lagi nabung, jadi biarin deh nggak apa-apa kamu bayar sendiri. Saya sama Nio bisa Iya, karena menurut aku gini, kalau memang kamu yakin kebenarannya, kalau emang harus minta Kak, tes aku nggak ada sampai masa idah nih kan berapa ya hari ya kayak 40 hari. aku nggak ada email sama orang lain demi Iya, Allah. iya. Maksud aku gini, untuk kejelasannya dan juga untuk masa depan Nio juga Iya. gitu, supaya tahu bahwa memang Nio ini darah dagingnya siapa supaya Iya. jelas gitu. Iya jelas kalau tes Iya DNA kan? ya. Oh, oh. Iya. Enggak, kadang gini kalau aku tarik objektif ya, maaf ya, diposisikan sebagai seorang mantannya. Kadang-kadang kan dia sekarang udah membangun rumah tangga yang baru. Nah itu kepalanya bukan dia sendiri. Mungkin dia Ada hasil orang diskusi lain, sama ya. istri gitu kan, dia udah punya benar. Nanti kalau misalkan mungkin, kadang-kadang diskusi, nanti kalau misalkan memang itu benar anakmu, mungkin istrinya kan seperti itu, ayo kita sisihkan. Karena itu Iya. memang darah daging kamu Betul, gitu. Tapi karena kalau jelas kamu kan, ragu, Vin? Iya. kalau kamu ragu ya kamu DNA. Saya nggak tahu ya permasalahan itu seperti Nah, apa. itu dia. Cuma kondisinya karena rumah tangganya udah terbentuk baru gitu loh. Pemikiran positifnya seperti itu. Iya, Positifnya pemikiran seperti itu, positifnya. tapi kemungkinan gitu. lain juga masih terbuka. Kita Masih, nggak pernah tahu. masih. Nah, ini ada fakta visual Apa, tentang Andra? voice note ketika mereka tuh membahas tentang masalah tes DNA, ya. Oh, Kita oke. lihat ini dia. Kenapa sayang? Kenapa? Nggak apa-apa, ngobrol aja nggak apa-apa. Silakan. Kenapa? Nggak, Apa yang kamu rasain? Aku udah lepasin suamiku. Aku udah lepasin, harusnya kan pernikahan itu indah. Harusnya melahirkan itu indah. Harusnya masa aku mengandung itu indah. Tapi aku ditempa dengan kabar nikah lagi. Ketika aku hamil aku dipukulin. Ketika aku menikah aku nggak dinafkahi. Bukan masalah apa Kak. Semua yang orang bilang indah buat aku pahit. Tapi I try to be strong. Yes. At least I'm trying. Kita hamil ada suami aja kadang-kadang berat ya dengan hormon segala macem. Apalagi hamil sendirian. Dan kamu harus ngelewatin banyak hal ya. Yang gak enak banget sebagai seorang perempuan. Tapi tadi itu adalah voice note kamu dengan dia. Iya, Bahwa memang satu malam aja Nicu itu udah harus 20 juta. iya. Aku bilang pikirin aja anaknya, jangan pikirin DNA-nya. Kok bisa tega-teganya loh? Ini masa-masa kalian bahagia ya dulu ya. Dia tuh nggak kasar Kak. Au, Apa sayang? sakit. Enggak, ini bekas operasi sesar. Mau pelan-pelan. Iya, dia tuh nggak kasar. Sebenarnya nggak kasar. Enggak. Tapi kok kamu tadi sempat bilang ada Dipukulin apa sih? Kalau dipukulin menurut aku tuh kan akan bisa berubah ya. Gitu loh Kak. Sesuatu yang bisa dirubah ketika orang itu punya kemauan. Oke. Dan kita buat komitmen baru. Tapi kalau untuk omongan kasarnya kayak yang DNA atau dia bikin status-status enjoy life itu bukan suamiku bukan mantan suamiku bang. Oke. Jadi menurut kamu dia berubah? Ya, setelah berpisah dari kamu. Ini ada fakta visual lagi, karena ketika dua orang menikah kan bukan cuma mereka berdua saja, tapi keluarga kan juga terlibat di situ ya, Ratu ya. betul. Dan ini kita punya respons keluarga Ratu ketika hadir permintaan untuk tes DNA. Coba kita lihat, ini dia tanggapannya. Ratu, ini Uwa ya? Uwa ya, mewakili keluarga. Ya bisa dibayangkan keluarga pasti juga merasakan kesedihannya. Wajar. Kalau keluarga Terima wajar. juga gitu kan. Iya. Tapi satu hal deh, saya tuh sempat baca satu artikel yang bilang bahwa ternyata Ratu sendiri dengan istri beliau yang sekarang tuh nggak ada masalah apapun dan bahkan sempat punya komunikasi yang baik. Iya sempat
Dan ini sebenarnya lumayan lucu juga ya kalau aku sama istrinya yang baru. Kenapa sayang? Jadi waktu itu aku posting foto dia di Instagramku. Nah dia marah. Kenapa? Katanya aku nggak mau kelihatan. Tapi besokannya dia wawancara dengan Warwari TV. Sorry, kamu posting foto Pernikahan mereka, aku congratulations. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Aku doain yang baik-baik padahal statusnya aku masih istri. Kamu masih istri ya? Masih istri itu, masih istri. belum ketok palu. cerai. Tapi Ratu belum kenal nggak ketok sama istri yang sekarang tuh? Maksudnya Enggak, kayak aku nggak berteman atau apa? nggak berteman. Kan aku tahu kalau Ratu juga kan temennya banyak gitu kan. Iya, Bukan Kak. berteman ya. Tapi kamu komunikasinya emang dari awal sama istrinya yang sekarang? Kayaknya sih yang lebih aktif dan mau tektoknya tuh ke aku ya istrinya. Gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada Aku nggak tayangan. tahu motifnya apa. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi ngobrol lagi sama Ratu. Masih sama Ratu ya? Segmen 2, betul? Karena ada pernyataan dari istri barunya Alfat ya. Betul. Kita Nanti akan lihat. dikeluarin biar Ratu juga bisa Ada tayangan ya? jawab. Betul, memberikan jawaban Klarifikasinya. klarifikasinya. Oke, tapi saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.